Ya, ini baik, saya lanjutkan contoh soal yang kelima. Ini bagian bentuk persamaan yang kelima juga ya contohnya. Nah, kalau kita perhatikan, ini langsung ibu buat aja biar mempercepat waktu ya. Jadi 2x kurang 1 pangkat x plus 2 sama dengan x plus 1 pangkat x plus 2. Ini kita buat dulu yang diketahuinya apa. Ingat tadi kalau hx, dia itu pasti nilainya sama ya. Nah, kalau ini kan nilainya sama nih, berarti itu yang hx-nya. Hx sama dengan berarti x plus 2. Jadi kita tentukan dulu yang diketahuinya. Hx-nya berapa? Tadi x plus 2. Fx-nya yang mana? Fx-nya yang di sebelah ini, di sebelah kiri ya. Pasti itu fx-nya. Sebelahnya pasti yang gx-nya. Yang berbeda kalau fx sama gx. Berarti fx-nya 2x kurang 1, gx-nya x plus 1. Nah, setelah kita tentukan hx, fx, gx-nya, kita lanjutkan tahapan pertama. Jadi untuk yang bentuk kelima itu dia ada dua tahapan. Yang pertama fx sama dengan gx, yang kedua itu hx sama dengan 0. Nah, kita cari dulu yang pertama, fx sama dengan gx ya. Berarti kita masukkan, kita ganti fx-nya dengan 2x kurang 1, gx-nya kita ganti dengan x plus 1. 2x kurang 1 sama dengan x plus 1. 2x kurang x, ini kita pindah ruas kan, sama dengan 1, ini pindah ruas jadi plus 1. Berarti 2x kurang x kan x nilainya. 1 tambah 1 itu adalah 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya ini pasti adalah 2 ya, karena tidak ada syarat apa-apa. Selanjutnya, yang kedua, hx sama dengan 0. Hx sama dengan 0 ini dia ada syaratnya. Masih ingat tadi yang saya dijelaskan di awal? Syaratnya itu adalah fx-nya tidak boleh sama dengan 0, gx-nya juga sama, tidak boleh sama dengan 0. Nah, jadi kita tentukan dulu ya. Kita cari dulu nilai himpunan penyelesaiannya. Hx sama dengan 0. Hx-nya tadi kan x plus 2 ya. Kita ganti sama dengan 0. X sama dengan min 2. Nah, kita uji ke syaratnya. Apakah dia nanti tidak sama dengan 0 enggak? Oke, sekarang kita coba masukkan min 2-nya ke fx sama dengan 2x kurang 1. X-nya kita ganti dengan min 2 ya. Min 2-nya kita masukkan ke sini, 2 kali min 2 kurang 1. Ternyata setelah dicari hasilnya adalah min 5. Ternyata fx-nya tidak sama dengan 0 kan? Karena hasilnya min 5. Nah, sekarang kita uji lagi yang gx-nya. Siapa tahu nanti hasilnya 0 kan? Siapa tahu. Kalau hasilnya 0 berarti nanti dia bukan himpunan penyelesaian untuk yang ini. Nah, jadi kita harus uji juga yang gx-nya. Gx sama dengan x min x ya. Gx sama dengan x plus 1. X-nya kita ganti dengan min 2 yang ini. Min 2 sama dengan, berarti min 2-nya masukkan ke ini. Nah, min 2 plus 1 ya. Masukkan ke sini ya. Gx-nya tadi kan di sini x plus 1. Nah, x-nya kita ganti dengan min 2. Min 2 tambah 1 hasilnya kan min 1. Sama juga, ternyata gx-nya tidak sama dengan 0. Hasilnya min 1 ya. Sehingga bisa kita simpulkan himpunan penyelesaian dari penyelesaian yang pertama baik yang kedua itu himpunan penyelesaiannya adalah min 2 dan 2. Jadi ada 2 ya. Nah, jangan lihat itu angkanya sama enggak sama ya. Sudah kelihatan di situ angkanya berbeda. Yang satunya angkanya negatif, yang satunya angkanya positif. Kecuali kayak tadi ya, dia 2. Nah, cuma satu aja yang diambil karena ini berbeda tanda. Yang satunya min 2, yang satunya 2, berarti ada 2 himpunan penyelesaian yaitu min 2 dan 2. Oke, ini contoh yang kelima. Kemudian contoh yang terakhir, kita perhatikan. Nah, ini 6 ya. Ini bagian bentuk persamaan yang ke-6. Kita uraikan dulu bentuknya, ini soalnya. Nah, masih ingat kan sifat eksponen? Kalau pangkatnya dijumlah, itu karena apa? Karena bilangan bentuknya sama kan? Kalau dikali, pangkatnya dijumlah kan? Masih ingat ya bentuk ini? A pangkat M kali A pangkat M. Ini kalau kita ubah, berarti A pangkat M plus N kan? Nah, kenapa ibu uraikan seperti ini? Ibu menggunakan sifat eksponen supaya kita bisa mengubah bentuknya ke ini. Nih, itu tujuan kita ya. Nah, saya ubahnya berdasarkan sifat eksponen. Ingat ya, perhatikan. Kalau dikurang, berarti dia misalkan nanti ada A pangkat M kurang M. Berarti nanti kamu harus mengubahnya menjadi M per N kan? Pangkatnya dibagi ya. M, yang
berarti gini. Nah, harus kamu ubah jadi gini ya. Oke, itu yang diingat ya untuk sifat eksponennya. Siapa tahu nanti ini kalau dia pangkatnya dikurang, berarti kamu harus mengubah ke bagi A pangkat M bagi A pangkat N. Karena ini yang bentuknya penjumlahan pangkatnya ini, kita uraikannya seperti ini. A pangkat M kali A pangkat N. Jadi seperti ini bentuknya. 3 pangkat X kali 3 pangkat 2 tambah 9 pangkat X kali 9 pangkat 1 dikurang 810 sama dengan 0. Selanjutnya 3 pangkat X. Jadi yang kita perhatikan yang ini ya, sama yang ini. Nah, ini kan belum sama nih bentuknya. Yang kita ubah yang ini ya. Berarti 3 pangkat X kali 3 pangkat 2 berapa? 9. 9 pangkat X kita ubah menjadi 3 pangkat 2X. 3 pangkat 2 dari mana, Bu? 9-nya kita ubah jadi 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 kali X kan 2X. Jadi 3 pangkat 2X ya. Dikali 9 dikurang 810 sama dengan 0. Lanjut lagi. 3 pangkat X kali 9 ditambah 3 pangkat X. Nah, 2-nya dikeluarkan dari tanda kurungnya. 2-nya dikeluarkan ya, supaya tadi kita mengikuti yang bagian persamaan eksponen yang ke-6. Yang bagian F-nya. Ya, bagian F. Ya. Nah, kemudian ini 2-nya dikeluarkan ya. Jangan lupa ini dikeluarkan angkanya. Setelah itu baru kita misalkan 3 pangkat X sama dengan A. Jadi yang ini kita ganti pakai A ya. A kali 9 tambah A pangkat 2 kali 9 dikurang 810 sama dengan 0. Selanjutnya ini dikalikan 9 kali A kali 9 9A. A kuadrat kali 9 9A kuadrat kurang 810 sama dengan 0. Terus bentuk yang ini kan tidak berdasarkan pangkat tertingginya kan, jadi harus kita urutkan karena ini ada pangkat tertingginya nih 2 nih. Harus kita urutkan berdasarkan pangkat yang mana yang tertinggi dulu, baru ke rendah ya. Ini kan bentuknya persamaan kuadrat 9A kuadrat tambah 9A kurang 810 sama dengan 0. Oke, kita urutkan ya. Nah, kemudian bentuk persamaan kuadratnya ini bisa disederhanakan lagi, kita bagi dengan 9. 9A kuadrat bagi 9A kuadrat, 9A bagi 9A, 810 bagi 9 90 sama dengan 0. Nah, sehingga kita peroleh nanti persamaan kuadratnya adalah A kuadrat tambah A kurang 90 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, dapatnya nanti A tambah 10 ya, A kurang 9 sama dengan 0. Berarti nilai A nya sama dengan minus 10, A nya sama dengan 9. Oke, ingat jangan lupa nilai A nya disubstitusikan kembali ke sini. Substitusikan kembali nilai A10 A9 ini ke 3 pangkat X sama dengan A. Nah, kita masukkan nilainya. 3 pangkat X sama dengan A nya kita ganti dengan 10 ya. Oke, sekarang kita ubah bentuknya. Maksudnya kita ubah bilangan tepuknya. Ini bisa nggak diubah? Ini supaya jadi 3 pangkat berapa supaya hasilnya nanti 10. Bisa nggak? Bisa nggak? Ada nggak bilangan yang bisa diubah supaya 3 pangkat berapa hasilnya 10? Nah, tidak ada kan? Berarti untuk yang ini tidak ada himpunan penyelesaian. Tidak ada himpunan penyelesaiannya. Oke, selanjutnya kita masukkan lagi 3 pangkat X sama dengan A nya kita ganti dengan 9. Oke, 9 ada nggak? Bisa nggak diganti bilangan tepuknya supaya sama dengan yang sebelah kiri ini? Bisa. 9 nya kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Ini berdasarkan sifat yang bagian bentuk persamaan tadi ya. Nah, kalau ini sama berarti kita ambil yang X sama dengan 2 saja. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya yang ini ya. Nah, dari sini yang ada. Jadi ada satu himpunan penyelesaian saja. Jadi kesimpulannya himpunan penyelesaian dari soal di atas itu adalah 2. Oke. Mudah-mudahan dari contoh soal yang saya buat kembali ini bisa memperjelas dari soal-soal penjelasan saya tadi yang di bagian pertama dan kedua ya, bagian ketiga juga. Mudah-mudahan contoh soal ini bisa menjadi tambahan untuk kalian supaya bisa memahami materinya. Nah, ini ada 2 soal lagi yang mau saya berikan ke kalian. Ini saya foto dulu ya.